Di sudut desa yang terpencil, berdirilah sebuah pohon beringin raksasa. Akarnya mencengkeram tanah dengan kokoh dan dahannya yang rimbun seolah menyentuh langit. Orang-orang desa percaya, pohon itu bukan sekadar pohon biasa. Ia adalah rumah bagi para lelembut, penunggu takas di sudut desa yang terpencil. Berdirilah sebuah pohon beringin raksasa. Akarnya mencengkeram tanah dengan kokoh, dan dahannya yang rimbun seolah menyentuh langit. Orang-orang desa percaya, pohon itu bukan sekadar pohon biasa. Ia adalah rumah bagi para lelembut, penunggu tak kasat mata yang sudah ada di sana, jauh sebelum desa itu berdiri. Tak ada yang berani mengusik, apalagi menebangnya. Namun, seorang pemuda bernama Banyu punya pikiran lain. Tanah di sekitar beringin itu sangat mata yang sudah ada di sana jauh sebelum desa itu berdiri. Tak ada yang berani mengusik, apalagi menebangnya. Namun, seorang pemuda bernama Banyu punya pikiran lain. Tanah di sekitar beringin itu sangat subur dan ia berencana menjadikannya ladang untuk keluarganya. Ia menepis semua cerita seram yang didengarnya sejak kecil. Baginya, itu semua hanyalah tahayul yang menghalangi kemajuan. Suatu sore, dengan tekad bulat, Banyu membawa kapak tajamnya menuju pohon subur. Dan ia berencana menjadikannya ladang untuk keluarganya. Ia menepis semua cerita seram yang didengarnya sejak kecil. Baginya, itu semua hanyalah takhayul yang menghalangi kemajuan. Suatu sore, dengan tekad bulat, Banyu membawa kapak tajamnya menuju pohon angker itu. Aura di sekitar pohon terasa berbeda. Udara yang tadinya hangat mendadak jadi dingin, menusuk tulang. Angin berhenti berembus, dan suara jangkrik pun lenyap seketika. Banyu menelan ludah, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang angker itu. Aura di sekitar pohon terasa berbeda. Udara yang tadinya hangat, mendadak jadi dingin menusuk tulang. Angin berhenti berembus, dan suara jangkrik pun lenyap seketika. Banyu menelan ludah, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ia mengayunkan kapaknya dengan sekuat tenaga. Treng, suara benturan kapak dengan batang pohon terdengar memekakkan telinga. Baru sekali ayunan, kejadian aneh mulai terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara tawa cekikikan dari atas pohon, suara yang ia mengayunkan kapaknya dengan sekuat tenaga. Terang, suara benturan kapak dengan batang pohon terdengar memekakkan telinga. Baru sekali ayunan, kejadian aneh mulai terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara tawa cekikikan dari atas pohon. Suara yang bukan milik manusia. Banyu mendongak, tapi tak ada siapa-siapa. Ia mengabaikannya dan kembali mengayunkan kapak. Terang, kali ini kapak itu terpental dengan sendirinya dari tangannya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menolaknya. Langit yang bukan milik manusia. Banyu mendongak, tapi tak ada siapa-siapa. Ia mengabaikannya dan kembali mengayunkan kapak. Terang, kali ini kapak itu terpental dengan sendirinya dari tangannya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menolaknya. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap gulita. Angin kencang bertiup, menggoyangkan dahan-dahan beringin dengan liar. Dari sela-sela dedaunan yang lebat, Banyu melihat puluhan pasang mata merah menyala menatapnya dengan penuh akmi. Tadinya cerah mendadak gelap gulita. Angin kencang bertiup, menggoyangkan dahan-dahan beringin dengan liar. Dari sela-sela dedaunan yang lebat, Banyu melihat puluhan pasang mata merah menyala menatapnya dengan penuh amarah. Suara-suara bisikan aneh terdengar dari segala arah, memanggil namanya, mengancamnya. Sosok-sosok bayangan hitam mulai turun dari dahan, merayap, mendekatinya. Banyu sadar, ia telah membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur. Arah,
Suara-suara bisikan aneh terdengar dari segala arah, memanggil namanya, mengancamnya. Sosok-sosok bayangan hitam mulai turun dari dahan, merayap mendekatinya. Banyu sadar, ia telah membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur. Rasa takut yang luar biasa akhirnya mengalahkan keberaniannya. Ia melempar kapaknya dan lari terbirit-birit, tak berani menoleh ke belakang. Suara tawa yang menyeramkan itu terus mengikutinya sampai ia tiba di rumah dengan napas tersengal dan wajah pucat pasi. Rasa takut yang luar biasa akhirnya mengalahkan keberaniannya. Ia melempar kapaknya dan lari terbirit-birit, tak berani menoleh ke belakang. Suara tawa yang menyeramkan itu terus mengikutinya sampai ia tiba di rumah dengan napas tersengal dan wajah pucat pasi. Sejak malam itu, Banyu tak pernah lagi berani mendekati pohon beringin itu. Ia akhirnya mengerti ada hal-hal di dunia ini yang memang lebih baik tidak diusik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lainnya. Sejak malam itu, Banyu tak pernah lagi berani mendekati pohon beringin itu. Ia akhirnya mengerti ada hal-hal di dunia ini yang memang lebih baik tidak diusik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lainnya.